prihatin kalau ada partai yang ada masalahnya. Dan Partai Golkar berpengalaman dan tentunya mempersilahkan semua berproses secara hukum. Dan tentunya ini adalah yang terbuka buat siapapun. Mengenai dinamika yang terjadi di P3, kami tidak ikut ke dalamnya. Tapi yang jelas kami menerima dengan tangan terbuka. Ya. Di sini saya bisa katakan mungkin ada teman-teman dari yang lainnya mau bergabung, silakan. Apalagi memiliki visi yang sama dengan kami mengenai gerakan perubahan tentunya, mengenai kesetaraan, mengenai keadilan. Semua itu kalau kita berjalan dalam satu gagasan yang sama, tentunya kami akan dari Partai Nasdem akan menerima. Mulai memanaskan mesin partai untuk perjuangan kita di 2024. Apalagi kita sudah punya calon presiden, dan presiden kita itu melalui keputusan Musyawarah Nasional 2019 diperkuat oleh Rapimnas 2021 awal. Nah, tentunya abang saya dari dulu saya udah kenal. Jadi saya membayangkan kalau saya bisa membantu beliau itu Bang Baco di dalam fraksi Golkar DPRD, pasti Golkar akan lebih lebih menggigit lah, lebih dinamis gitu. Beberapa waktu yang lalu kita diskusi dan kemudian mungkin nanti Rian akan menjadi salah satu calon anggota legislatif Partai Golkar untuk ke DPRD DKI Jakarta. Ya, kemudian juga Partai Golkar, saya baca sejarahnya dan konsisten sampai hari ini selalu fokus membangun, ya, membangun kekaryaan progresif. Nah itu mah saya banget kira-kira gitu ya. Saya orangnya nggak bisa diem, inginnya membangun, membereskan yang semerawut, meluruskan yang bengkok dengan ikhtiar-ikhtiar, dan saya lihat sejarahnya membuktikan itu. Nah oleh karena itu dengan pertimbangan-pertimbangan tadi ditambah sudah mendapatkan restu lahir batin dari keluarga. Saya masih punya ibu Cinta juga merestui dan lain sebagainya. Datanglah ke hari ini itu. Ya. Jadi saya per hari ini sudah berjaket kuning, sudah Jubir Demokrat versi Muldoko merapat ke Golkar. Juru bicara kubu Demokrat versi Muldoko, Muhammad Rahmat, memutuskan merapat ke Partai Golkar. Keputusan pindah ke Golkar sudah melalui perenungan yang mendalam. Menurut Rahmat, dengan berbagai pertimbangan matang tersebut, ia membulatkan tekad untuk bergabung dengan partai pimpinan Erlangga tersebut. Ia meyakini Golkar adalah partai yang sangat menghargai keberagaman dan terus merawat demokrasi sesuai cita-cita reformasi. Saya berterima kasih kepada Ketua Umum dan senior-senior Golkar yang memberi saya kepercayaan dan kesempatan untuk belajar banyak, kata Rahmat kepada cnnindonesia.com Minggu 29 Januari. Kepercayaan dan kesempatan itu akan saya jaga dan rawat dengan sungguh-sungguh. Kemampuan terbaik akan saya berikan ke Golkar agar Golkar terus melekat dan menjadi pilihan utama di hati rakyat Indonesia, sambungnya. Nama Muhammad Rahmat sebelumnya dikenal sebagai juru bicara Partai Demokrat kubu Kongres Luar Biasa Deli Serdang, alias kubu Kepala Staf Presiden Muldoko. Namun, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara resmi menolak Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa dengan Ketua Umumnya Muldoko. Penolakan hasil KLB Partai Demokrat disampaikan langsung oleh Menkumham Yosana Lawli dalam konferensi pers daring yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pada Maret 2021 lalu. Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak, ujar Yosana dalam keterangannya. Yosana menyatakan hasil perbaikan dokumen yang diserahkan pihak KLB masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain belum ada DPD dan DPC, serta tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC. 4 ex kader Demokrat gabung skuad Munafri Arifudin di Golkar Makassar.
Skuad tempur DPD 2 Partai Golkar Kota Makassar mendapat kekuatan baru. 4 mantan kader Partai Demokrat bergabung dengan partai berlambang beringin dendang itu. DPD Partai Golkar Makassar telah melangsungkan musyawarah kecamatan 10 pimpinan Partai Golkar Makassar daerah pemilihan atau Dapil 5 Kota Makassar pada Rabu malam lalu dengan menetapkan pimpinan kecamatan atau Pimcam di Dapil Mamarita. Ketua Bapilu Golkar, Abdul Wahab Tahir, mengklaim mereka yang terpilih sebagai kader Partai Demokrat wilayah Mamarita yang bergabung ke DPD 2 Golkar Makassar, yakni Syarifuddin DG Jare, Heri DG Emba, dan Syarif. Ada 4 ex-pengurus yang juga kader Partai Demokrat bergabung ke Golkar. Selain kader dari Dapil Mamarita, ada pula Syamsir Saini, ex-ketua PAC Demokrat Panakukang, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Dapil 4 Kota Makassar. Syarifuddin DG Jare misalnya adalah mantan Ketua OKK DPC Partai Berlambang Bintang Mersi ini, terpilih sebagai Pimcam Tamalate. Ex-kader Demokrat lainnya, Heri DG Emba, terpilih sebagai Pimcam Mariso dan Syarif Pimcam Mamajang. Mantan Ketua OKK Demokrat Makassar, Daeng Jare, mengatakan bahwa kepindahannya merupakan hal yang biasa. Sebelum ke Demokrat, saya ini dulu di Golkar sebagai relawan, kata Daeng Jare. Sebelum jadi Ketua OKK DPC Demokrat Makassar, Daeng Jare 10 tahun menduduki jabatan sebagai PAC Partai Demokrat Kecamatan Tamalate. Saya meninggalkan Partai Demokrat dengan baik-baik saja dan pamit untuk bergabung ke Partai Golkar, tidak meninggalkan masalah di partai, ujar dia. Musyawarah kecamatan di Dapil 5 Mamarita yang berlangsung di Hotel Grand Selino, Jalan Langto Daeng, Pasewang, Mamajang, Kota Makassar. Selain ex-kader Partai Demokrat, mantan pengurus Partai Berkarya Yusuf Gunco atau Yugo hadir dalam kegiatan Muscam 10 DPD 2 Golkar Makassar sebagai pelaksana tugas atau PLT Pimcam Mamajang.